Hai, hari ini gue mau nge-review investasi gue di Bibit setelah 1 tahun 3 bulan. Kurang lebih segitulah. Jadi, karena ini akhir tahun juga, jadi gue pengen nge-review aja setelah 1 tahun terakhir, berapa yang udah gue investasiin dan keuntungan yang gue dapetin. Jadi, kita langsung lihat ke dashboard-nya aja. Jadi, di sini, total porto gue ada 148 sekian dengan keuntungan 3,5 sekian. Jadi, modal gue 145, keuntungannya 3 sekian. Dan di sini total persen imbal hasil tuh baru 2,46%. Sebelum kalian komplain kenapa keuntungannya kecil, imbal hasilnya kecil, jadi mari kita buka dulu porto gue. Jadi di sini gue ada 3 portofolio, gue pisahin 3 biji. Yang pertama ada dana tabungan, ini buat dana darurat gue, kalau misalkan sewaktu-waktu gue butuh duit, yang kayak mendadak gitu ya, gue punya simpenan yang bisa gue cariin cepet. Ada di dana tabungan 20 juta, terus dana pensiun untuk gue pensiun nantinya, di umur 55 gue setnya. Ya, kalau bisa lebih sih nggak apa-apa ya. Terus ada juga tuh lagi dana bersama, sesuai dengan gambar dan logonya, kalian tahu ini buat apa. Ini gue set 2 tahun lagi. Kayak gitu. Jadi di sini dana tabungan gue pakai yang aman-aman aja. Gue pakai pasar uang dan obligasi. Pasar uang di sini gue pakai Sukor Invest. Jadi di sini kalau kalian lihat grafiknya masih aman. Karena kan mostly produknya itu juga deposito ya. Jadi grafiknya masih aman-aman aja si pasar uang. Terus ada juga obligasi. Gue pakai si Sukor Invest Stable Fund gitu. Karena gue cari-cari obligasi yang grafiknya tuh rata-rata naik gitu ya, sedikit banget. Kayak cuma Sukor Invest sama Dana Stabil. Cuma karena ini tabungan, gue cari yang bisa liquid aja lah, yang gampang dicairin tanpa perlu pusingin kalau dia tuh harga tuh naik turun. Jadi gue pilih si Sukor Invest Stable Fund. Lanjut ke dana pensiun. Nah, di dana pensiun masih nggak ada perubahan juga. Gue masih pakai Majelis Sukuk Negara Indonesia. Ini gue dapetin dari cashback referral yang pakai kode referral gue waktu pas kalian daftar. Dan ada dana Mas Stabil. Di sini gue udah taruh 50 juta. Dan keuntungannya lumayan gede di sini, ada 1 jutaan lebih. Terus untuk saham, gue pakai BNI AM Index IDX 30 sama Afris IDX 30. Jadi untuk kedua ini gue maininnya cuma di indeks saja. Gue nggak mau yang di jenis yang lain karena harganya menurut gue nggak bisa tebak gitu. Tapi kalau IDX kan mirip-mirip kayak IHSG. Jadi ya masih relatif aman lah bagi gue. Lanjut ke dana bersama. Nah, di dana bersama ini gue pakai fitur Bibit bareng. Jadi gue sama cewek gue sama-sama nabung di Bibit. Dan gue punya tujuan sama dia ada 200 juta. Di sini gue udah taruh sekitar 22 juta dan gue taruh di pasar uang dan obligasi aja karena tujuan gue buat 2 tahun lagi. Jadi gue nggak mau taruh di saham atau obligasi yang terlalu fluktuatif ya harganya. Gue pakai si Sukor Invest Money Market Fund sama Sukor Invest Stable Fund. Jadi gue pilih yang bener-bener aman aja walaupun returnnya nggak gitu gede, tapi ya masih lebih oke lah daripada gue taruh deposito doang. Jadi di sini gue mau ngasih lihat dulu performa portfolio gue. Jadi selama berapa ya, kayak 3 bulan terakhir, ini tuh gue punya tuh ningkatnya jauh banget kan di sini. Kayak langsung menjungkit gitu. Apa sebutannya? Ya pokoknya langsung naik signifikan lah. Karena gue habis pindahin beberapa tabungan gue yang ada di deposito ke reksadana. Kenapa gue masukin ke reksadana sini? Karena deposito sekarang nih bunganya bener-bener kecil banget. Kayak gue taruh di BCA itu sekarang cuma 2%-an, itu belum dipotong sama pajak. Terus di Genius gue taruh sekarang itu 4%-an, jadi belum potong pajak juga. Jadi menurut gue lagi kecil banget, makanya gue cari platform lain atau investasi yang lain yang aman untuk jangka pendek dan bunganya itu lebih tinggi gitu. Dan gue memutuskan untuk pindahin ke pasar uang. Jadi begitu. Nah, alokasi gue sekarang adalah seperti ini. 10% pasar uang, 58% obligasi, dan 32% saham. Karena mayoritas gue lagi butuh nih untuk jangka pendek, jadinya gue taruh di obligasi lebih banyak dulu. Nanti setelah tujuan gue tercapai yang jangka pendek, gue baru bakal lanjut lagi masukin ke saham gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya ditanya, bagusan mana bang? Masukin ke pasar uang lebih gede, obligasi lebih gede, atau saham lebih gede? Sebenarnya tergantung. Tujuannya itu buat kapan dan berapa lama. Kayak misalkan gue sekarang punya tujuan yang jangka pendek ya, 2 tahun lagi, jadi ya gue lebih masukin banyakkan ke obligasi dan pasar uang.
Untuk sahamnya gue masih masukin juga, cuma dikit-dikit aja, kayak gitu. Nanti setelah ini selesai, baru gue fokusin lagi ke saham sama obligasi. Jadi ya, begitu. Terus setelah 1 tahunan ini gue investasi di Bibit, apakah ada kendala? Gue sih nggak pernah ngalamin kendala sama sekali. Jadi setiap kali gue ngelakuin pendanaan, dia terverifikasi sendiri otomatis, terus langsung diverifikasi juga sama manajer investasinya, dan langsung masuk ke porto gue. Nggak pernah ada kayak tercancel atau gagal bayar gitu ya. Semua selalu aman. Terus penarikan juga aman, nggak pernah ada kendala sih gue. Gue pernah narik 2 kali, dan itu aman juga. Terus experience aplikasinya menurut gue ini mantep banget. User friendly, apalagi buat pemula. Kayak gue dulu pertama kali pakai, kayak langsung bisa lah gitu buat coba investasi. Dan dia tuh selalu update dengan fitur-fitur baru. Kayak kemarin gue baru cobain yang Bibit bareng. Bisa lihat di video yang di sini, atau di sini ya. Di sini. Nah, itu gimana cara kalian buat investasi bareng temen, atau keluarga, atau pacar, atau suami istri. Ya pokoknya terserah kalian mau sama siapa. Pokoknya buat nyampai satu tujuan tersendiri. Jadi bareng-bareng lah nabungnya. Terus ada juga nabung rutin, itu auto debit. Jadi kalau kalian yang males atau nggak bisa konsisten gitu ya, dengan fitur ini bisa banget buat jadi konsisten nabung. Mungkin masih ada fitur lain yang gue belum tahu atau gue belum ketemu gitu ya, dan gue belum cobain. Kalau kalian pernah pakai fitur lain, boleh banget tulis di kolom komentar bawah, atau ya kasih tau lah ke gue lewat DM Instagram atau apa terserah. Nanti gue bisa cobain dan gue mungkin bisa gue review juga. Apakah itu fiturnya benar-benar bagus atau ya cuma so-so yang nice to have gitu. Tapi ya overall menurut gue oke banget sih. Next-nya, apakah gue masih bakal lanjut masukin ke reksadana di Bibit? Dan jawaban gue iya, karena gue masih punya tujuan yang pengen gue capai, apalagi dalam jangka waktu dekat ini, yang dana bersama gue. Terus gue juga masih pengen taruh di dana pensiun. Kenapa gue pakai si reksadana Bibit? Karena menurut gue di sini punya banyak pilihan gitu. Ada yang resikonya rendah walaupun bunganya kecil, ada juga yang resikonya tinggi tapi bunganya juga tinggi. Jadi gue bisa fleksibel lah, bebas menentukan gue lagi pengen masukin yang mana. Oke, mungkin segini buat video kali ini. Itu review gue untuk Bibit di tahun 2021, dan mungkin ini video terakhir di tahun ini. Dan next tahun depan gue bakal tetap untuk review si Bibit dan perkembangan porto gue. Jadi kalau misalkan kalian punya saran atau masukan atau kritik atau kayak punya permintaan apa yang pengen gue bahas untuk video selanjutnya, kalian bisa tulis di kolom komentar bawah atau langsung DM aja di Instagram gue, bisa lihat di kolom deskripsi bawah. Jadi, thank you buat yang nonton, sampai jumpa lagi di video selanjutnya, bye-bye!